Makanya hadirnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat itu penerang jalan. Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya ini dipakai oleh orang Muhammadiyah. Makanya jangan dibentrokkan ceramah Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Hidayat. Ini kan orang, saya ngefans sama Ustaz Adi, luar biasa begini. Iya, boleh. Cuma dalam praktik hukum yang mereka jelaskan di tengah masyarakat, yang satu pakai pendapat Ahmad bin Hambal, satu pakai pendapat mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota kita. Mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berkahi umurnya, dan mudah-mudahan juga selalu dimudahkan segala urusannya, insyaAllah. Sama-sama kita muliakan juga Bapak pengurus Musalla At-Tawadhu beserta jajaran, kemudian Bapak RW, RT, serta Bapak Imam Musalla At-Tawadhu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak diimbaukan gelar. Mudah-mudahan kita pada subuh kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini ada 3 hal yang mesti terima, tak terima mesti kita terima. Yang pertama, ridha atas ketetapan Allah, sabar atas bala yang menimpa, bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala kasih. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man lam yarda 'alal qada, siapa yang tidak ridha atas ketetapanku, wa lam yasbir 'alal bala, tidak sabar atas bala yang menimpa, walam yashkur ala ni'amih, lalu tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kasih, falyakhruj min tahtas sama', keluar kau dari kolong langitku, kata Allah, falya'bud rabban siwahi, cari dan sembahlah Tuhan selain aku. Maka yang tak bersyukur ini, kita akan bentar lagi akan berjumpa hari raya Idul Adha. Nih Bapak Ibu yang berduit, nah diingatkan kembali. Siapa yang ada punya kelapangan rezeki, mari sama-sama ikut berkurban. Bagi ada yang punya rezeki lalu tidak mau ikut korban, apa kata baginda Rasulullah? Man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, lam yutiha, lalu dia tidak mau ikut korban, fala taqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Jadi ibu-ibu, bu, duit banyak simpan kan?
Janganlah asyik beli tas baru aja. Ni Pak Ustaz dah bertahun-tahun mengumpulkan duit. Ke mana tas itu nanti akan terpampang, akan terpajang di depan sejadah pas hari raya Idul Adha, Pak Ustaz. Nauzubillah. Itu tas tak dibawa mati. Kalau kita berkorban, itulah yang akan menolong kita. Makanya di hari korban juga mesti para jamaah kudu paham. Apa masalahnya? Ini ada yang ikut berkorban tapi punya pesan kepada panitia. Pak panitia, nanti daging bagian paha tolong antar ke rumah ya. La ilaha illallah. Bapak korban atau gimana nih? Pakai mesan-mesan. Ini akan merusak pahala daripada ibadah kurban. Ini betul Pak Wakil tadi sampaikan. Daerah kita ini kan masjid musala, depan masjid, belakang musala, samping masjid, samping kanan masjid, samping kiri musala. Betul kata Pak Wali. Pergi dia ke situ dapat 3 kilo, pergi ke depan dapat 3 kilo. Apa tak belasan kilo dapatnya. Makanya Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sindir juga kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. Jangan kau campur aduk antara yang hak sama yang batil. Maka pernah saya sampaikan, ada tradisi kita Pak Wakil, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, masjid musala. Di hari di mana hewan korban dipotong, di situ ada makan bersama. Itu tradisi. Tanpa ada izin kepada orang yang berkorban, tanpa ada musyawarah, tanpa ada minta izin, lalu daging yang dipotong lalu dimasak, tak ditimbang berapa kilonya, punya siapa terserah, dimakan secara berjamaah. Setelah itu waktu pembagian, yang berkorban tak dikurangi sepertiga, panitia tak dikurangi sepertiga, yang dapat kupon tak dikurangi sepertiga, para karib kerabat tak dikurangi sepertiga. Pertanyaannya, kalau tak ada yang dikurangi, itu daging yang kita makan punya siapa? Itu masalah. Ribuan kali UAS nyampaikan. Nah, tapi ini mesti kita pahami, mesti apa? Yang berkorban mesti faham dengan ilmu tentang korban. Hendak jadi panitia disuruh ke belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi apa? Ayyuma lahma nabata minal haram. Siapa yang makan tumbuh dari daging haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama buat dia. Jadi kalau kita kasih kajian hari ini di antara orang-orang yang Allah Ta'ala copot keberkahan hidupnya, itu makan haram. Na'udzubillah. Ini Bapak Ibu, ini saya mohon maaf nih, ada perumpamaan. Saya tak pakai perumpamaan ini daerah saya. Ada nama binatang. Ini mohon maaf nih. Kalau orang Tembilahan, karena saya orang Tembilahan, manggilnya itu beruk. Tapi kalau orang Bukit Tinggi manggilnya baruak. Kalau orang Piaman baruak. Saya tak pakai istilah baruak Tembilahan karena di baruak Tembilahan itu dia tidak bisa membedakan mana kelapa tua, mana kelapa muda. Asal ada buah kelapa, di santuang namanya. Tapi ada istilah namanya baruak Piaman. Baruak Piaman ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bisa membedakan mana kelapa tua, mana kelapa muda. Dituruh sama suannya. Ambil, ambil yang tua. Yang tua-tua diturunkan. Ambil yang muda diturunkan. Bisa dia membedakan. Apakah baruak Piaman itu dikasih akal sama Allah? Tidak, tak ada binatang yang dikasih akal.
Lalu bagaimana bahwa piaman itu bisa membedakan antara yang buah kelapa tua sama kelapa muda? Dikasih yang namanya insting. Tahu ibu insting? Kalau tak tahu nanti tanya sama Mbah Google. Apa sih itu insting? Insting itu feeling, rasa. Rasa, sama rasa lah dia bisa membedakan mana yang tua, mana yang muda. Ini ada hamba Allah ngakunya Islam, dikasih akal lebih mulia ketimbang bahwa, tapi tidak bisa membedakan mana hak dia, mana hak orang lain. Kira-kira lebih baik jadi bahwa atau jadi manusia? Ini kadang-kadang kita kata bilang tuh marah. Pak Ustadz kalau macam itu, Pak Ustadz ini penitia. Ini mohon maaf Bapak Ibu, yang tukang jagal, tukang potong, tak boleh. Dalam hadis dah dijelaskan, sepakat mayoritas ulama, tukang jagal, tukang sembelih tak boleh engkau upahkan pakai kepala. Pak Ustaz, kami tak pakai upah Pak Ustaz, kami hadiah. Coba kalau betul hadiah, coba tahun ini jangan kasih kepala yang motong. Kalau sakit hati berarti selama ini apa? Hanya pemindahan bahasa hadiah saja. Tapi praktiknya tetap upah. Panitia haram mendapat upah dari daging kurban. Kamu marah kan? Banyak yang marah. Macam itu Ustaz ini panitia. Masa kami dari pagi kerja dan bahkan sampai malam, masa tidak dapat upah? Tak dilebihkan. Engkau boleh diupah, haram diupah pakai daging. Khalifah Ali karamallahu wajah ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara Khalifah Ali memberikan upah kepada penjagal, kepada para panitia. Rasulullah melarang. Kalau engkau nak kasih pakai duit. Makanya itu diadakan sistem musyawarah. Bapak panitia, ya, untuk beli apa yang peserta korban, kita untuk beli hewan korbannya iurannya berapa? Ada 2,7, ada yang sampai 3 juta hari ini ya Pak ya. Nah, itu yang 3 juta itu hanya beli hewannya saja, belum uang operasionalnya, asoynya di situ, masalah bumbunya juga di situ, belum masuk, dan upahnya juga boleh minta. Dan daging itu pun bukan 100% diharamkan, boleh kita makan, tapi mesti izin kepada yang punya. Ini tidak menambil-ambil aja. Nanti tolong amankan. Apaan tolong amankan? Makan haram tolong diamankan. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Kalau tidak diri kita yang merubah, siapa lagi? Maka ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri. Yang tidak diletakkan di sini, duduk di sini. Siapa? Para habaib, ustaz-ustaz hebat. Tidak bisa mereka merubah jamaah itu, orang lain bisa taat kepada Allah kecuali hanya dirinya sendiri. Buktinya Rasulullah punya paman, tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam. Dibimbing sama Rasulullah SAW syahadatnya, dibimbing di telinganya Abu Talib, tapi enggak mau. Ini menunjukkan apa? Hidayah itu bukan milik Nabi Muhammad. Hidayah bukan milik Pak Ustaz. Hidayah bukan milik Pak Wali. Hidayah bukan milik Pak Imam. Hidayah bukan milik RW RT. Hidayah adalah milik Allah. Kita khawatir begini Bapak Ibu, mengaji terus tiap minggu, ngaji terus tiap bulan, tapi aplikasi realisasi dalam kehidupan tak ada. Ini kan namanya menjatuhkan diri kita kepada jurang kefasikan. Apa itu fasik? Orang yang tahu dengan hukum Allah tapi malah melanggar hukum Allah Ta'ala. Orang yang tahu salat tapi tak salat, itu fasik. Ya, orang yang tahu posisinya dia mesti berkorban karena dia mampu, lalu dia tak berkorban, dia bagian juga dari fasik. Tujuan lain tak ada daripada pemotongan hewan korban itu. Apa di antara hikmah? Membasmi sifat binatangnya. Apa dia? Rakus. Maka nampak di hari raya Idul Adha, yang rakus-rakus tu semua diambil. Amankan tulang, bikin sup nanti malam. La ilaha illallah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuma di sini juga saya mau jelaskan sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang bilang begini, makanya hadirnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat itu penerang jalan. Kalau selama ini dipanggil lah Pak Ustaz. Kemarin saya ceramah di itu yang di bawah jembatan ada jalan pesisir bawah hati. Rumah pesisir namanya. Nah, di situ. Tat katanya. Ada guru kami, dia bilang bulan kemarin dia bilang, tidak sah berkorban untuk almarhum mak ayah kalau mak ayah kita tidak berwasiat sewaktu hidup. Kalau hanya berpatokan kepada satu mazhab, maka memang tidak salah. Tapi kalau untuk dijelaskan di tengah masyarakat, ini jadi suatu masalah. Apa masalahnya? 4 mazhab itu khilafiyah dalam bab itu. Imam Syafi'i yang mengatakan korban tidak sah kalau tak ada wasiat dari mak ayah itu Syafi'i. Kalau ada sunnah, kalau tak ada tidak sah. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik bagaimana? Kalau tidak ada wasiat dari almarhum yang sudah meninggal, maka hukumnya makruh. Kalau ada sunnah. Ada 2 ulama lagi, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya ini dipakai oleh orang Muhammadiyah. Makanya jangan dibentrokkan ceramah Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Hidayat. Ini kan orang, saya ngefans sama Ustaz Adi, luar biasa begini. Iya, boleh. Cuma dalam praktik hukum yang mereka jelaskan di tengah masyarakat, yang satu pakai pendapat Ahmad bin Hambal, satu pakai pendapat mazhab Syafi'i. Nak dibentrokkan. Oh, tidak sah. Menurut Ahmad bin Hambal bagaimana? Mau wasiat atau tidak wasiat, korbannya untuk almarhum yang sudah meninggal tetap sah dan sunnah makan dagingnya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, imam mazhab paling tua, apa katanya? Mau ada wasiat atau tidak ada wasiat, sunnah hukumnya, akan tetapi haram memakan daging kurban. Imam Syafi'i dibagi, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban sunnah itu akikah, lalu Idul Adha, itu kurban sunnah. Kurban wajib yang tidak boleh makan daging yang dikorbankan itu namanya kurban wajib. Mana dia? Contoh begini, ya Allah, andai kata luluslah anakku CPNS tahun ini, ya Allah, aku bernazar potong jawi 1 ekor. Pas kebetulan memang lolos anak kita CPNS-nya, dipotong tu jawi, ibu yang menazar, bapak yang menazar, haram makan dari daging yang dinazarkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya membahas dari sudut pandang satu ulama, seolah-olah yang lain salah, bukan begitu. Bukan begitu Pak. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu ini milik Allah. Jadi dalam ayat Al-Quran dikatakan begini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan yang ditalak sama suaminya itu mesti menahan diri 3 kali quru'. Menurut Imam Syafi'i, quru' di situ diartikan dengan suci. Suci pertama haid, suci kedua haid, suci ketiga habis masa iddah selama 3 kurang lebih 3 bulan. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Dihitung dari haid. Haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga habis masa iddah. Dan yang tidak boleh ada 2 hal. Perempuan yang ditalak sama suami, 1, tidak boleh keluar rumah illa darurah, kecuali darurat. Orang hari ini apa? Ditalak malam ini, pagi hilang dari rumah. Tak boleh. Sebelum dimediasi oleh PA Pengadilan Agama, Allah Ta'ala dulu yang memediasi mereka, dikasih jatah selama 3 bulan, tak boleh keluar rumah illa darurah. Darurah di sini banyak diambil para ulama. Mungkin kalau daerah kita mengantar anak ke sekolah boleh, ambil pakaian, jemur pakaian boleh, ke kedai boleh,
Yang kedua namanya al-ihdad. Perempuan yang ditalak itu di samping tak boleh keluar rumah, dia juga tidak boleh pakai badak. Badak tahu? Bukan pakak ya bu ya. Bersolek pakai make up. Dilarang. Nah, coba kita bawa ke hukum sekarang. Apa dia? Pertanyaannya, dulu ada nak wanita karir di zaman Nabi? Ada nak wanita karir di zaman Nabi? Enggak ada. Sekarang ada wanita karir. Dia seorang PNS misalnya, dia seorang guru. Mestinya hari-hari keluar. Dan tradisi daerah kita, asal keluar rumah ke pasar, pakai make up, berbedak. Pergi pengajian, berbedak. Pergi kondangan, lebih tebal lagi bedaknya. Lah menjadi adat tradisi, asal keluar rumah berbedak. Maka berbedak di sini pun tidak sampai diharamkan, dalam bentuk tidak wala tusrifu, tidak berlebihan. Mana hukumnya? Ada orang berkata, tak ada zaman Nabi, bid'ah, haram. Inilah fungsinya usul fikih. Orang tak ngaji usul fikih macam itulah. Makanya Ustaz Somad marah kali itu. Al-hukmu yataghayyaru bitaghyiril azman wal amkan wal ahwal. Hukum itu berubah seiring berubahnya zaman, berubahnya tempat, berubahnya kondisi. Dia akan berubah. Dulu tak ada, sekarang ada. Nah, maka ketika sekarang ada, bagaimana hukumnya? Jangan patukan, tak ada zaman Nabi, haram, bid'ah. Ada yang bilang, dek katanya sama orang rumahnya, sama istrinya, tak boleh berbedak. Ya. Nabi SAW tidak mengizinkan para perempuan tu make up berbedak-bedak itu. Tetapi kalau nengok bini orang terbulalak biji mata. Nengok bini orang keloweng terbulalak, bini awak seorang tak dibolehkan berbedak. Itu ciri-ciri suami pilik sampilik karyang tangkai jariang. Tak boleh macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan hidup amaliyah yang kita lakukan mesti kita sandarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan ikutlah cakap-cakap para ulama. Itulah makna ayat ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Ikuti ya, apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, yang tak mau ikut aturan Allah, tak mau ikut ayat-ayat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang buta. Sampai mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kalau bahasa awaknya, dulu semasa hidup di dunia jangankan buta rabun pun tidak kami, ya Allah, kenapa sekarang kau bangkitkan bersama orang-orang buta? Dijawab langsung sama Allah Ta'ala, dulu kau memang tak buta, kau tak pekak telinga kau tu tak tuli, biji mata tu tak buta, mulut kau tak bisu, tapi ayatku terdengar olehmu. Engkau baca, engkau lihat, tapi engkau pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Dulu semasa hidup engkau lupakan ayat-ayatku. Sekarang di akhirat kata Allah, aku yang akan melupakan engkau. Maka sampai kepada titik simpul, hidup ini kalau tidak mau dilupakan, jangan pernah mau melupakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat tazkirah yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, dah habis waktunya Pak ya? Hah? Masih ya? Suruh ini lah berapa sih Pak? Masih ada ya? Kalau masih ada boleh lanjut nih Pak. Ya, segan pula ceramah depan Pak Wakil gitu. Jarang-jarang sih ceramah sama orang-orang hebat nih kan. Di ceramah pengennya cepat Bu, duduk di bawah. Grogi.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini akan tenang. Kehidupan ini akan terasa sempit karena kita selalu membanding-bandingkan rezeki awak dengan rezeki orang lain. Nih, ingat rumah tangga kita nih Pak, kadang-kadang dah bahagia sebenarnya. Tapi karena ada si Sianu itulah, istri yang suka, bang, kan satu tempat kerja sama bang, gaji kan sama bang. Tengoklah bininya, dililit emas lah. Aku kok satu emas pun tak dibelikan. Nih kadang-kadang karena terlalu banyak membanding-bandingkan rezeki awak dengan rezeki orang lain, keberkahan kebahagiaan rumah tangga itu pada hilang. Nauzubillah. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti rujuki, mesti patuhi atas apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Cukup ikuti aturan apa yang telah Allah Ta'ala buat. Sama Pak Wakil, Pak Wali Kota, kita bikin aturan begini. Kalau kita ikuti sama-sama, alhamdulillah ada ketenangan, ya, ada kenyamanan. Tentu setiap hukum yang Allah Ta'ala beri pasti memberikan efek yang sangat luar biasa. Ada maslahatnya. Contoh begini, orang pada komentar masalah harta waris 2:1, 2 untuk laki-laki 1 untuk perempuan. Di mana letak keadilan Allah Ta'ala? Di mana letak adilnya Allah Ta'ala? Mestinya kan laki-laki ini bisa mencari perumpamaan batang ubi, dicampakkan dimanapun dia akan hidup. Beda sama perempuan. Kan gitu. Menurut kita. Tapi menurut Allah Ta'ala, saya pernah berikan gambaran kepada ibu, orang tua saya di sini. Ada 2 orang miskin. Yang satu rumah dihuni satu sama ibu-ibu yang miskin. Satu rumah lagi dihuni 3 orang miskin, ibu serta 2 orang anak. Sekarang, kalau kita mau sedekah, kita salurkan zakat misalnya. Mau dilebihkan orang yang satu ini, rumah yang hanya didiami oleh 1 orang ibu-ibu, atau yang 3 orang? Yang 3. Kenapa yang 3? Karena tanggung jawabnya besar. Karena 3 orang. Sekarang saya jelaskan. Yang satu ini hanya bisa mencari rezeki seorang diri. Ada keterbatasan. Ketika dia tak mencari, dia tak dapat apa-apa. Yang 3 orang ini, ibunya cari, dibantu sama 2 orang anak. Setelah saya jelaskan macam ini, ibu akan salurkan, tambahkan zakat itu tadi, sedekah itu tadi kepada yang 1 atau yang 3? Yang di sini aja lah kebingungan kita. Tadi milih 3, nah sekarang milih 1. Memang manusia itu begitu. Makanya adil itu bukan berarti mesti sama. Contoh, Bapak Ibu minta Pak Wakil bantu-bantulah untuk musala kami ini. Ada masjid di situ, ada musala di sana. Apakah mau bantuan itu disamakan yang maya di sana? Kalau menurut akal apa kita kan? Iyalah Pak, kami juga pengen mimbar yang bagus gitu Pak. Kan sesuai kebutuhan. Adil itu bukan berarti sama. Ibu punya anak, bapak ibu punya anak, 1 SD, 1 SMA, 1 kuliah. Apakah sama-sama 10.000 uang jajannya? Enggak Pak. Begitulah makna keadilan, tidak mesti sama. Maka daripada itu, nih bagian sini aspalnya mesti ditebalkan segini. Bagian sana apakah mesti? Tengok kondisi. Di sini kenapa mesti ditebalkan? Karena datarannya dataran rendah. Hujan sedikit tenggelam tuh jalan. Berapa subuh saya bulan puasa tenggelam di jalan. Yang di situ hampir saya tak bisa lewat untuk pergi ceramah di Baitul Amal. Bilang kata bapak ketua, lewat sini aja lah Pak Ustaz katanya. Rupanya lewat di situ tenggelam juga lagi. La ilaha illallah. Bagian sini Panam, tapi alhamdulillah saya tengok juga, saya mengikuti juga Pak Wali Kota. Tengok beliau kan turun beliau semalam, tengok lokasi-lokasi yang tenggelam. Alhamdulillah ada perubahan sesuai yang Pak Wakil sampaikan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pemimpin daerah kita ini betul-betul amanah.
Makanya masyarakat ni yang selalu mendoakan, jangan sikit-sikit bapak makan uang haram, makan uang haram. Jangan itu je dibahas. Awak di masjid kena makan uang haram. Uang anak yatim 40 juta. Ditanya, mana 40 juta tu Pak? Kok yang dikeluarkan 5 juta untuk kas apa sampai 30 juta? Serahkan ke anak yatim, duit tu tak nampak lagi, itu masalahnya. Kita bilang orang makan haram makan ini. Awak dalam masjid tempat ibadah makan uang haram. Tetapi bukan bapak ibu di sini. Bapak ibu di sini ujung laut. Insya Allah bapak ibu sini insya Allah sama. Gurau ya Pak. Bapak ibu ini muliakan Allah SWT. Itu tadilah lagunya bapak ibu ini muliakan Allah. Ini mohon maaf ya Pak. Okey, gurau Pak ya. Jangan masuk hati pula. Bapak Ibu, mudah-mudahan tazkirah kita ni ada manfaatnya. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir, Allah Ta'ala panjangkan umur, murahkan rezeki, sehatkan badan, mudahkan segala urusan duniawi dan hari akhirat kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita niatkan seumpama pahala Al-Fatihah, doa untuk almarhum almarhumah ibu bapak, datuk nenek, keluarga. Dan andai kata ada warga keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wabil khusus dosa ibu bapa, terkhususnya lagi ibu yang telah melahirkan kami ya Allah. Andai kata banyak salah silap mereka, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Dan ya Allah, kami memohon kepada Engkau Bapa Ibu kami yang hadir di sini ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, sihatkan badannya ya Allah, panjangkan umur dan murahkan segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawinya ya Allah. Ya Allah, dalam hidup ini banyak salah silap yang kami lakukan ya Allah, wabil khusus lisan yang tak bertulang ini ya Allah, banyak berucap yang tidak baik, banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum syariat lewat lisan ini ya Allah. Maka ya Allah, bimbing lisan ini untuk bicara, bercakap yang baik-baik ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami juga memohon kepada Engkau, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dari dunia sampai ke jannah. Bapak ibu kami yang hadir di sini ya Allah, lapangkan rezeki agar mereka dapat ikut berkorban di tahun ini ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon dan kami berdoa munajat kepada Engkau, dihadiri Bapak pemimpin kami ini ya Allah, berikan
berikanlah kemudahan Bapak pemimpin kami, Bapak Wakil Wali Kota ini ya Allah, dalam memimpin rakyatnya ya Allah. Jadilah beliau ini pemimpin yang betul-betul menjalankan sesuai syariat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, andai kata lisan ini tidak pantas di akhir hayat ya Allah, dikarenakan banyaknya kesalahan dan maksiat yang kami lakukan, pantaskanlah di akhir hayat untuk berucap kalimah la ilaha illallah. Allahumma adkhilna jannatal ula, masukkan kami, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga firdausmu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.